Jadi itu lanjut Barba. ya. Nah, Iya. ini kalau Barba sampai pindah dan gak ada pemain baru, goyang ini Persib. Itu pas banget tuh kalau Rizky Ridho masuk Persib. Karena Rizky Ridho ini kan pemain yang visioner juga dan bisa menutup ruang. Kalau feeling saya, ini pertandingan akan berjalan ketat. Ya, ketat. Dan kalau persentase 55-45. Jadi sekarang dengan lolos dari fase grup udah tercapai itu target dari Persib. Karena minimal lolos. Tapi kalau udah terlanjur basah, ya final deh. Kenapa Wah, enggak? ketemu Al-Nassr berarti. Loh, Untuk membantumu memahami dan mencintai sepak bola lebih dalam. Yuk nikmati sepak bola dengan cara yang berbeda, karena sepak bola bukan soal siapa yang menang, tapi bagaimana kita. Selamat datang di Obrin Bola. Dan di preambul ini Obrin Bola ingin mengucapkan selamat tahun baru 2026. Dan di awal tahun ini sangat spesial, di studio Obrin Bola sudah kedatangan siapa lagi kalau bukan YouTuber yang subscribernya sudah 1.250 up. Seorang analisa sepak bola yang sangat tajam analisanya dan pasti sangat dikenal sebagai reporter sepak bola di televisi swasta. Siapa lagi kalau bukan Bung Binder Dan seperti biasa Obrin Bola di studio sudah pasti ditemani sahabat saya. Round of applause. Ya, seorang sepak bola konten kreator juga. Tapi ya nggak level lah ya sama Bung Binder ya. Iya, tuh beda ini. Aduh. Agak deg-degan nih guys ya, jujur aja guys. Bukan Bang Ronald aja, channel kita juga nggak ngelawan lah. Iya, betul. Beliau kalau di channel itu nggak usah kelihatan mukanya juga bisa Udah 20.000 40.000 aja. Udah itu, beda cerita. Luar Pokoknya kamu biasa. spesial banget ini. Iya, betul. Bung Binder, Ya. boleh kita flashback dulu ya biar nggak penasaran Ya. tamu-tamu atau subscriber di Obrin Bola. Seingat saya Bung ya, Bung Binder saya lihat itu di awal tahun 2000 bukan di ANTV. Kalau nggak salah di Trans, betul nggak ya Bung ya kira-kira? iya Pak? betul. Awal-awal di Trans pada saat itu mereka siaran La Liga. Bah, betul. La Iya, Liga, betul. La Liga. Ya. Pada saat Trans masih sendiri ya, belum gabung dengan TV7. Dulu kan ada Iya. TV7 ada Iya, Trans. betul. Terus gabung kan. Iya, Nah, betul. pada saat awal 2001 kalau nggak salah. Iya, betul. Dan itu pada saat malam takbiran saya siaran. Dan kenapa sih Bung memilih ada seseorang yang jam terbangnya seperti Bung meninggalkan BRI Superliga, tapi Bung konsisten di sini Bung. Kenapa Bung ya? Iya, saya kan dari awal sudah nonton Liga Indonesia dari unifikasi. Oke, Yang waktu- Galatam ya mungkin Iya, mungkin 94 Galatama ya. dengan Perserikatan. Tapi Iya. sebelumnya sering dengar di RRI. Itu ada pandangan mata tuh Perserikatan. Saya juga mengalami itu. Iya, Perserikatan itu seru kan, kita dengerinnya di radio kan. Yes. Jadi pada saat saya memang sudah sering nonton itu tahun 94 saya nonton, walaupun memang di TV aja sih, ke stadion sih jarang. Terus setelah siaran di Trans, kemudian dapat kesempatan di SCTV. Terus SCTV kan nggak siaran bola Iya. setelah Piala Dunia 2006. Oke. Kemudian ke Antv. Itulah teman saya sampai bilang enggak, Oke. Bung Obrin nggak mungkin, Bung Binder tuh pasti saya lebih paham katanya, saya yang lebih betul ya Bung ya. Iya. Kan di WA awal saya bilang saya Oke. maksudnya memang guru kami adalah Bung Binder. Enggak Berarti saya nggak juga. bohong kan Bung Enggak ya kan? Iya, Banyak orang lebih hebat daripada saya. Oh, Karena nih iya. Bung Binder ya kita ya. Betul. Tapi berarti bener dong kita Betul, ya kan betul. emang nggak usah lah kita guru kita lah kita bilang Iya. otomatis. Ya. Wah, kita undang di spesial nih. Spesial banget. Jadi teman-teman itu dia. untuk mempersingkat waktu boleh karena kita akan kita membicarakan cukup panjang ini ya Wah, kan. panjang Persaingan banget ini. ketat di Bung Ronald Betul. ya kan. Di Dari persaingan otomatis ada Persija. Kok Persija? Ada Persib, Persib, Borneo, Persija dan dan Malut Malut United. United. Top 4 teman-teman. Betul. Dan juga nanti akan kita akan bahas juga Persib Bandung kesempatannya otomatis di ACL 2 Iya. Bung Binder. Iya. Boleh kita mempersiapkan satu waktu Bung Oke. Binder? Oke. Ayo silakan. Di awal ini akan saya yang paling penting dulu Bung. Bursa transfer otomatis Januari dibuka Bung Binder ya Oke, kan? oke. Akan ditutup di closingnya akan biasanya di end of January. Betul nggak kira-kira betul? Bung Iya Binder? betul, memang informasinya seperti itu. Kalau Super League itu kalau nggak salah 10 Januari. Oke. Sudah dibuka. Kalau Pegadaian Championship kan sekarang Iya, namanya kan Championship, Pegadaian ya. Championship itu tanggal 2 ya. Iya. Jadi tentu klub-klub di Super League nih kalau menurut saya sudah disiapin ini. Oke. Pemain-pemainnya tinggal signing aja daftar, mungkin. signing aja, Ya, ya. sudah ada, tapi kan yang namanya sekarang era sosial media ya semuanya di-keep dulu, dirahasiakan dulu.
Kalau nggak sekarang kan udah disebutin nama pemain, wah netizen kita kan gila bola semua. Iya, langsung itu rame, Bung. Kan gila bola semua bang, ya kan? Ini seperti Ronaldo. Nah saya kira Ronaldo tadinya namanya. Terinspirasi, Bung. Nah jadi Ronaldo mungkin dia kalau sudah tahu Persib, langsung. ini hanya contoh, Iya. contoh mungkin Martin sudah mau Pass. datengin Martin Pass. Waduh, sudah rame di itu konten. sudah di DM mungkin Martin Pass. Jadi dirahasiakan dulu, Iya, nggak benar, nggak dikasih tahu. Tapi nanti kalau informasi yang saya dapat itu H-1. Ini klub-klub sudah akan mulai upload di Instagram lah. Karena kan tanggal 10 tuh sudah dibuka. Dan kalau nggak salah mainnya itu tanggal berapa gitu. Super League itu. Nah, saya nggak ingat tuh. Kan nanti main nih 3, 4, 5. 3. Nah, terus setelah itu kan main setelah itu baru Iya. nanti nanti mereka 20-an. bisa mainkan pemain baru. Gitu ya. Bung, Jadi kalau ya. sekarang sudah Oke. dibuka, wah udah rame ya kan. Rame Belum yang pasti. welcome yang edit Ya pakai kayak donil gitu, Bung, udah rame banget itu. apa itu Donil? Ya maksudnya udah resmi. Oh, Here we Dandil. go. Oke. Iya. Dandil. Enggak, karena istilah-istilah gitu saya kan orang lama, Iya, Bang. iya. Udah Orang here we zaman go. dulu. Jadi udah gak ngerti istilah-istilah baru Iya, inilah. Ini di channel sebelah itu. Rame Gue banget. sebel banget kenapa sih mesti pakai itu? Aduh, Muncul aneh dingin udah nih. kayak gini nyaing-nyaingin Lagi Jadi dingin, dimarahin lagi Bung dingin. Binder loh. Enggak, tapi enggak masalah kan Iya. ada yang Persib, ada yang Persija. Kalau saya kan netral. Iya, Walaupun Bang. di Aku walaupun- tahu dong. walaupun aku tahu dituduh dong. macem-macem tapi enggak masalah. Kenapa saya tanyakan ini Oke. di preambulnya di pembukaan ini, Bu? Iya, Ya iya, karena otomatis kita tahu Persib Bandung adalah tim yang diomongin seluruh orang Indonesia dan seluruh orang Indonesia yang merantau di Iya. di Iya. belahan dunia ini. Iya. Seperti keluarga saya. Maaf, Bung, saya boleh kasih Iya, background. iya, silakan. Keluarga saya hidup setengah ada di Kanada, setengah ada di New Zealand, setengah Oke. ada di Australia. Oke, Kami oke. berenam. Jadi mereka berbicara tentang Persib Bandung. Oh. Walaupun tetap basisnya kita nggak usah sebut ya, Iya, tapi ini adalah tim yang lagi dibicarakan. Nah, Mm-mm. di tanggal 6 mereka akan otomatis melawan Malut United, Betul, ya betul. kan? Ah. Di tanggal 11 away ke Ratchaburi, Iya. ya kan? It's still okay, Bung. Itu Iya. still okay. Iya. Doesn't matter, itu udah biasa. Tapi ketika tanggal 16 mereka harus ketemu Borneo FC. Iya. Tanggal 18 Iya. mereka harus bertemu kembali Ratchaburi. Iya. Ini yang apakah maksudnya kalau ada bursa pemain baru kan memang kalau di ACL kita tahu 11 boleh bermain luar. Itu Iya, Pak, betul. di sini. Betul. Ini tolong kasih dagingnya, Bung. Kira-kira gimana sih, Bung? Sebelum kita akan membahas BRI Superliganya, Bung. Ya seharusnya PSSI dan I-League mulai besok kan sudah Iya. gak libur lagi kan. Iya. Mulai besok tuh sudah harus bisa merumuskan Iya. jadwal revisi bagi Persib Bandung. Ya sekarang kalau jadwalnya seperti ini, kita juga jangan langsung negative thinking, langsung seperti netizen kita yang biasa gak riset dulu, tapi langsung nyerang nih ke PSSI, mungkin juga ke I-League. Gimana sih Iya. kalian menyiapkan jadwal liga? Padahal kan jadwal liga ini kan sudah disiapkan. Yang saya dapat informasi untuk 3 tahun ke depan. Supaya klub-klub juga bisa menjual yang namanya tiket terusan. Meskipun memang belum begitu berjalan ya sistem ini. Kalau di luar negeri kan sudah berjalan. Ya, NBA lah, Bang. Iya. kita. Nah, Ya, tiket terusan. Jadi kalau sekarang sudah ketahuan Persib akan bermain di 16 besar, ya sekarang sudah harus ada komunikasi antara I-League, PSSI, ya mungkin I-League lah ya karena mereka operator kan. Dan juga dengan manajemen Persib Bandung bagaimana bisa direvisi karena kalau mau ranking liga kita naik di ranking AFC tentu kita harapkan Persib melaju sejauh mungkin. Kalau bisa ya minimal sampai semifinal. Jadi kan ranking kita naik karena awalnya banyak yang salah paham, bahkan saya pun awalnya salah paham sebelum saya mengundang direktur operasional kalau nggak salah itu Kang Asep ke iya. channel saya itu ya. Jadi baru kemudian dia jelaskan dan juga diberikan edukasi ke viewer saya, mungkin juga abang nonton. Jadi dijelaskan bahwa jangan salah paham, ranking kompetisi di AFC itu bukan berdasarkan kualitas kompetisi, tapi berdasarkan performance dari klub yang bermain di kompetisi Asia, di kompetisi AFC. Jadi ketika klub-klub dari Indonesia itu di ACL 2, apalagi di ACL Elite kan udah sulit Iya, masuk sulit, ya. betul. Nggak bisa perform, nggak bisa Iya. melewati fase grup, ya pasti akan stagnan. Iya. Ranking ini kalau memang di challenge atau juga di AFC Cup sebelumnya Iya, kan iya, ada seperti iya. PSM melaju, itu poinnya kan nggak begitu signifikan. Bukan. Walaupun kita apresiasi lah Iya. PSM tempo hari bisa melaju begitu jauh, ya kan? Itu top lah, mereka Madura juga bagus lah. Cuman kan yang dilihat ini sebetulnya yang utama ini kan adalah ACL Elite atau ACL 2. Wah.
Dewa Nah, United tidak termasuk sekarang. Nah, itu maksudnya ada juga pengaruh ke ranking kita, tapi mereka kan Ya, di-challenge. signifikan. Jadi ini yang dilihat. Nah, kalau kita memang mau ranking liga kita naik, tentu ini adalah PR juga kan bagi PSSI dan I-League kan. Nah, mereka harus revisi jadwal Persib. Untuk apa? Bukan berarti dengan revisi jadwal kemudian Persib pasti menang, enggak. Tapi recovery. Ya. Pemain ini kan Ya. bukan robot. Betul. Mereka capek juga. Tapi perdebatannya begini ya, mereka kan digaji, betul digaji. Tapi mau kita digaji pun nggak mungkin juga kita bisa kuat main seperti Betul. itu kan. Nggak gampang Padat lah banget. istilahnya. Kan ada Iya. faktor psikologi juga. Harus main away juga. Dan Iya. tanggal 22 ada lagi jadwal Iya betul. Super League. Iya. Nah ini gimana caranya kan? Dan pengalaman Persib sebelumnya, yang mereka juga recovery-nya singkat, kemudian lawan Malut itu menjadi salah satu faktor. Iya betul. Bukan faktor utama, tapi salah satu faktor kelelahan. Iya. Kalah juga mereka kan. Bahkan Tom Hay sampai mengatakan nih recovery kita Iya. terlalu singkat. Jadi ya saya pikir mulai besok sudah ada waktunya, sudah harus komunikasi satu sama lainnya. Kalau ini bisa direvisi, ya tentu ini yang harus dimanfaatkan oleh Persib. Mungkin dari Bobotoh ada sedikit sebelum kita masuk ke persaingan itu kalau ada pertanyaan, ada komplain atau ada kritikan untuk federasi, enggak maksudnya kita bukan tajam-tajam lah mungkin ada. Nah, boleh mungkin Binder? Silakan. Iya. Ya sebenarnya sih kalau dilihat emang sebagai Bowoto sendiri ya melihat jadwal padat dari Persib Bandung ini cukup ya agak gimana gitu, agak sedih gitu ya. Soal juga kan jika Persib menang ya otomatis liga kita naik ya. Maksudnya biar enaknya gini Bung ya, gimana kedepannya agar ya Persib ini ya bisa seperti Bung bilang recovery-nya ini aman dan bisa melaju lebih jauh lagi Bung. Ya tentu rotasi juga penting kan. Oh, iya. Maka itu Boyan Hodak kan sering melakukan rotasi. Ini daging, Betul. ini daging, Ya. ini daging. Tapi rotasi hanya 11 loh. Ya. Nggak bisa 17 apa 17 orang. Enggak, ini maksudnya rotasi 11 dirotasi ya, Bang ya. Iya. Ingat untuk teman-teman para subscriber Obrin Bola, rotasi tetap jumlahnya 11 ya. Iya Lanjut, betul. Jadi itu yang dia harus lakukan. Cuman kan kalau rotasi juga kebanyakan, Iya. juga bisa mengganggu chemistry Iya. dari para pemain. Ya intinya kalau jadwal ini bisa direvisi, ya itu nanti akan membantu Persib Bandung khususnya para pemain pilar mereka untuk recovery ya. Contoh seperti William Barros tuh Yap. sebelumnya diistirahatkan lawan Borneo, bukan lawan Borneo, lawan Malut tuh. Malut, Waktu main ya. away karena dia main terus Iya. dari awal. Main Tangki sesudahnya Taramin Tangki diistirahatkan. Terus diistirahatkan. Iya. Tapi ketika William Barros diistirahatkan, goyang kan Goyang, permainan iya, Persib permainan. waktu lawan Malut. Tapi dia memang sudah waktunya diistirahatkan karena udah main terus. Dan kalau menurut saya dia pemain yang underrated di Persib. Orang mungkin menganggap dia biasa aja. Dia aja, pemain paling penting. Betul. Kalau menurut saya selain juga Iya. ya kalau dikatakan paling penting ya semua paling penting. Penting. Tapi etos William kerja Barros. William Barros ini luar Iya. biasa. Betul sekali. Ya memang dia 7 gol, Bung. 7 7 gol, gol. tapi gol. terakhir dia cetak gol tuh sudah lama lawan Madura. Iya. November. Tapi jangan dilihat dari golnya saja, tapi Ya kontribusi. kontribusi work rate seperti apa ini luar biasa. Jadi ketika William Barros tuh disimpan dulu langsung beda permainan Persib kan. Tapi dia masuk babak kedua beda lagi jadi Iya. bagus lagi Nah Persib. itu dia. Nah itu. Ini selalu berdebat sama Iya. saya ini. Berarti Apa debatnya? berarti pemain inti sama pelapis ini berarti belum ini ya, belum terlalu Begini. gimana, Bung? Begini, kalau yang namanya setiap klub tentu ada yang namanya pemain yang mereka prioritaskan ya, Iya. sesuai dengan performance. Setuju, sepakat. Ya kan, jadi sepakat. Boyan Hodak juga kalau menurut saya sebagai pelatih, walaupun saya bukan pelatih, tapi dia juga nggak akan serta-merta langsung melakukan rotasi. Dia mau lihat dulu performanya nih, Ya, kalau lagi iya bagus sih. dia nggak mau juga. Kayak Ramon tuh. Biasa kayak Ramon. Jagoan kita itu. Ramon kan cetak gol pertama kalau nggak salah lawan Borneo. Kan baru Iya, ya. itu. Di match day 14 kalau nggak match day 14 Iya. baru. Iya. Iya, Baru nah banget dia itu. cetak gol. Tapi setelah itu kan Persib mau main di ACL 2 Iya. lawan Bangkok. Iya, betul. Biasa tuh di ACL 2 Juni. kecuali yang first match. Iya. Kecuali first match yang lawan Lion City Sailors. Yes. Itu kan Ramon starter. Tapi Iya. setelah itu Andrew Jung terus. Iya. Nah, Tapi saya- satu gol di ACL udah ada. Iya, Ramon, betul. Bang. tapi ya itu lawan Bangkok United Iya, yang iya, pertandingan iya, terakhir. betul. Nah, Langsung. saya kira karena memang biasa Andrew Jung yang dimainkan Yes. di ACL 2 seharusnya kan kembali Iya, ke kembali. format mainin Andrew Jung. Jung. Tapi Boyan Hodak memilih Ramon. Kenapa? Dia Mutasi. tahu ini pemain baru cetak gol, kita mainin lagi, bener dia cetak Cetak gol gol. lagi. Nah, itu dia. Jadi rotasi pun dia harus lihat Iya, hati-hati. iya dulu. Tapi kan nggak mungkin dia mainin semua. Artinya dimainin terus gitu. Pasti. Jadi kalau kita lihat kedalaman skuad Persib ini sebetulnya kedalaman skuadnya sudah jauh lebih baik Wah.
daripada musim lalu atau musim sebelumnya. Tapi kalau yang namanya di setiap klub itu kan ada pemain yang nggak sama Ya, performanya. betul. Ada juga kadang-kadang mereka tidak bisa bermain sesuai dengan lawan yang dihadapi kan. Mungkin lawan mainnya cara pressingnya beda. Yes. Jadi itu wajar. Tapi kalau kita bicara soal kedalaman skuad, Berarti Persib, Malut, dan top four ini. Borneo kurang. Kalau menurut saya Borneo kurang. Malut, Persib itu sebenarnya sudah oke kedalaman skuad. Bung, aku boleh flashback dulu lah ya. Iya. Kalau Bung bilang memang sudah lebih baik, tapi ini kan baru paruh musim. Iya betul. Aku nonton channel Bung, aku paling setia nonton channel Bung. Bung selalu bilang, Iya. betul, tapi ini baru match day kesekian, Iya, masih betul. panjang. Belum juga paruh musim. Belum juga paruh musim. Iya. Sebenarnya kita sebutlah Trisula, ada DDS, Ciro, dan Tyrone Del Pino. Sekarang ada Sadil Ramdhani, Bergindo. Ada William Marcilio, kita masih anggap kita itu nggak ya? Udah Nggak nggak usah. ada dia. Oke. Udah nggak ada dia. William Barros otomatis, Andre Jung, dan Ramon Iya. Taki. Lebih efektif, lebih enak mana sebenarnya di sampai di titik Oke. ini, Bang. Kita ngomong perbedaannya 2023 juara 2024 2025 itu Boyan Hoek timnya nggak terlalu sama, apalagi 2026 ini benar-benar totally different. Betul. Nick Kuiper sudah di mana? Bagaimana, Benar, Bang? Tolong bernarasi, Bang. Kita belum bisa menilainya sekarang, Bang. Karena ini kan mereka belum menjalankan satu musim full ya. Iya. Jadi kayak Ciro, David tuh kita lihat mainnya enak banget. Nick Kuipers mainnya oke. Nick Kuipers dipartner dengan siapa saja, chemistry-nya dapat karena sudah cukup lama mereka di klub. Jadi sudah nyaman lah mereka di antara satu sama lainnya. Tapi ini kan banyak pemain-pemain baru kan. Yes. Jadi mereka harus membutuhkan satu musim. Tapi kalau kita bicara soal efektivitas, ya sama-sama efektif. Iya. Kenapa? Karena sementara ini Persib berada di posisi puncak. 34 poin. Nah, dan perombakan ini kan sebetulnya kan resikonya besar banget. Iya. Bahkan ada beberapa kawan yang mengatakan kepada saya ini sepertinya nanti stuck nih di mid table. Sangkut nih di papan tengah. Ya, saya bilang ya kita lihat saja. Saya juga kan nggak ngerti ya. Memang ini resiko. Tapi pelatihnya kan nggak diganti. Pelatihnya tetap sama. Iya. Pelatihnya tahu apa yang harus dia lakukan. Bagaimana dia mengeluarkan performa terbaik kecuali nggak mau dengerin. Atau attitude-nya nggak bagus. Ya kan? Yes. Ya itu pasti nggak akan disimpan di Persib. Dan bagusnya kalau saya melihatnya sampai hari ini, walaupun saya nggak kenal orang dalam secara dekat di Persib, ya walaupun nih udah ketahuan nih dia kira gue kenal. Saya gak ada kenal siapapun orang dalam dengan dekat ya. Jadi Antum ngundang banget jaketnya sih. Jadi kalau saya analisa hanya menurut pemikiran saya, dan memang saya melihat manajemen Persib tuh gak pernah intervensi Boyan Hodak. Ya terserah, for the good of the team. Jadi mau pilih pemain pun dia dikonsultasikan gimana. Ya tapi kalau soal harga cocok-cocokan dong. Kan nggak mungkin udah cocok ini pemain harganya overpriced. Ya repot juga dong klub nanti ya kan kalau keluarin uang terlalu besar. Jadi karena manajemen nggak intervensi Boyan Hodak punya kemampuan yang baik komunikasi dengan para pemain, ya jalan-jalan aja mau pemain baru, mau belasan pemain diganti pun kita lihat Persib masih efektif. Kenapa? Mereka masih bisa mencetak banyak gol walaupun finishingnya masih belum bagus ya. Itu aku tonton, Bung. Aku ikutin, finishing Bung. belum bagus. Nah, tapi defense mereka gak jelek juga. Iya. Jadi Bung ini boleh karena memang anggaplah dia guru kita, ya dia guru kita. Beliau bilang antara Andre Jung sama Ramon Tanki ini nggak akan salah omongan saya copas ya. Oke. Dari 10 kesempatan Ramon Tanki paling jadi gol 2,5. Tapi kalau Andre Jung dari 5 kesempatan itu 3,5 sampai 4. Jadi lebih tenang Andre Jung. Iya betul. Coba Bung, kalau saya gini ya Bung ya. Itu betul, Bung. Boleh kan, jangan terlalu bersamaan sama-sama juga. Tapi nggak seru ya dong ya. Saya kenapa enggak kita lebih suka Ramon Tanki? Karena Bung sendiri bilang Ramon Tanki itu all round bisa mau. Nah, kenapa enggak yang begitu? Sementara Andrew Jung enak banget dimanja. You spoil Jung kelar begitu. Plus minusnya di mana nih, Bung? Sebetulnya gitu. Andrew Jung juga pressing. Dia juga sering nekan. Tapi dalam hal pergerakan lebih fleksibel Ramon ini udah terkait juga dengan cara mereka bermain, Bang. Jadi kita sulit juga ini. Untuk membedakan, untuk mengatakan bahwa Andrew Jung ini gak bagus, enggak, atau Ramon ini gak bagus. Cuman kan kita melihat efektivitas. Jadi kalau sebagai striker, Ramon itu bekerja sangat luar biasa. Dia bisa menutup ruang, dia bisa pressing, dia bisa buka ruang,
dia bisa mengganggu pemain tim lawan. Andrew Jung juga kurang lebih seperti itu, tapi fleksibilitas bergerak itu ada di Ramon. Namun Andrew Jung bola-bola atas, bola-bola udara udah 99% itu udah milik dia itu. Apa leles, apa kalau kamu bilang halus bahasa Sundanya? Apa tuh? Leles, leles. Itu emang bos. Nah itu. Iya. Bos, Jadi iya. emang tak apa daging bang. Kita selalu bilang ini orang. Apalagi kalau yang ngumpan, misalnya sorry nih ya, tuh baraunya ada di Persib tuh umpannya dikasih dimanjain banget gitu. Sorry nih bro. Iya. Ya. Boleh. Wah, sorry nih bro. Tapi kita tetap Boleh. masih di Persib. Kita masih tetap. Iya. Bro. Nah, sekarang aku sering ada perdebatan dan Oke. begitu juga saya biarpun saya ada Jack. Oke, kita teman-teman saya. Tapi kan saya bersahabat, saya bersaudara semua sama Ini lagi duduk iya. satu meja. Iya, damai kok. Kenapa masih mau mengutak-ngatik antara Federico Barba, Julio Cesar dan Matricardi? Matricardi. Saya Oke. berdebat sama dia gitu. Dia bilang paksain aja udah, dorong aja itu Barbanya di posisi LWB. Iya, Gue bilang nggak bisa Nal. Hmm. Menurut Bung Binder, memang idealnya siapa sih nih antara tiga ini? Oh, ibaratnya kalau di Kopingho ini udah sumahan nih ya Iya, kan. iya. Waduh, kalau orang-orang beri tahun 90-an tahu lah buku Kopingho itu. Sebenarnya yang tiga ini yang paling kuncinya siapa sih Bang? Ya kalau kita lihat dari statistik, setiap kali Barba Main. berpartner dengan Matricardi, Iya, belum pernah kalah. betul. Abang ingat, saya potong semua maaf ya. Iya. Abang ingat ketika dihantam sama Singapore Sailor, bola long ball tanpa Barba Tanpa kan? Barba, Nal, iya, kena. akuin dong Nal, ya Iya, kan? betul, kita iya. kalah. Betul. Kena Benar, Bang, benar. 3 gol dari Sailor Iya, itu semua dan- yang dia. Dan pertemuan pertama juga kan bola tinggi. Nah, Iya, makanya itu 3 dia. gol aku Julio bilang Cesar juga itu Iya, sama makanya. Matricardi. Itu Bang, makanya Iya, jadi itu. boleh Bang bernarasi tolong Bang. Iya, Apa, Bang? jadi itu maksud saya tadi bahwa ketika duet Barba dengan Matricardi, Persib itu belum pernah kalah, bahkan menang terus. 6 kali loh mereka berduet. Iya, dan selama Barba itu menjadi starter nih, kita bicara starter bukan Iya. soal pemain pengganti ya. Kan Iya. kalau dari starter tuh kan chemistry lebih cepat ya. Lebih cair lah. Iya. Jadi ketika Barba itu menjadi starter, antara itu dengan Matricardi atau dengan Julio Cesar, pernah juga dengan Julio Cesar, Betul. itu Persib cuma kalah sekali Kali. lawan Persita. Udah itu ya sekali Di aja. awal itu juga. Nah, itu ketika Barba main ya. Iya. Tapi Iya. ketika Barba berduet sama Matricardi, 6 kali duet, 6 kali itu menang. Dus. Dan lebih banyak clean sheet. Wah, itu dia. Nah, Bener cuman kan? Nah, cuman sekarang problemnya begini, Mas. Bawa rumornya Nah, seri itu. B. Aduh. Nah, itu. Ini Ya mudah-mudahan deh kan. udah dia ke seri B, tukerannya sama Rizky Ridho. Woi. Ah. Boleh. Itu pas banget tuh kalau Rizky Ridho Wah, masuk itu Persib. dia. Karena Rizky Ridho ini kan pemain yang visioner juga Iya dan bisa banget menutup itu. ruang. Dan memang Rizky Ridho bukan pemain kaki kidal, tapi Iya. lihat cara dia tuh tekan pemain, Ya, cara dia nutup iya. ruang. Nah, itu juga yang bisa dilakukan oleh Barba. Karena kenapa? Berani keluar. Keluar. Jadi pada saat Rizky Ridho keluar, kita offside dikit ya, Iya. Bas. Yes, boleh, boleh. Ketika Rizky Ridho keluar, Ahmad di belakang. Nah, ini ketika Barba keluar, Matricardi di belakang. Tapi ketika Matricardi dan Cesar, dua-dua lebih cenderung di belakang, Bos. Iya, nggak ada yang berani nekan. Nah, jarang ada yang berani nekan. Nah. Jadi, ketika Rizky Ridho tuh di Persija sebagai commanding officer, sebagai jenderal, di Persib ada Barba yang sebagai jenderal, Bos. Aduh ngeri nih waktu nggak sempet nih, gue pengen daging ini dapat semua. Ya, tapi sesuai kita nggak bisa dengan bola. lama-lama juga. Iya. Sampai merinding saya kedatangan Bung Binder. Terus terang, Tapi kalau bahas Persib, bisa 3 hari 3 malam Maka- udah habis. kita. Emang enak banget Bung, ya? Bukan soal. Enggak. jangan terlalu banyak Enggak, bercanda, enak. dagingnya Bukan, kasih dong. Aduh. Enaknya begini. Iya. Karena kalau menurut kawan-kawan saya, Persib ini sekarang penyumbang beras terbesar. Nah, itu dia. Iyalah. Bahas Persib beras aman di rumah. Udah itu Itu aja. dia. Dan itu fakta. Fakta. Enggak masalah. Fakta. Ya silakan aja. Sekarang kan begini, Bang. Iya. Dunia konten kreator ini semakin meluas. Mas. Jadi kita kalau masuk dalam salah satu konten kreator tersebut, alangkah baiknya kita saling mendukung, bukan saling merendahkan. Iya. Kalau kita ada sudut pandang yang berbeda, counter dengan sudut pandang, tapi jangan dengan kebencian. Ya, itu dia. Jangan kemudian ada yang mengatakan soal A, terus mungkin saya punya pendapat yang berbeda, terus saya bermusuhan. Nggak boleh seperti itu kita. Atau mungkin kita counter dengan kebencian terhadap dia, nggak boleh. Ya silakan aja ngomong seperti itu. Kita counter dengan analisa kita gitu.
Kan lebih enak. Makanya itu ketika abang undang, ya udah gak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol aja. Iyalah Bang Ahmad. Oke, ini jangan kelamaan ayo kita ini. Makanya takut nggak dapat daging Ini ya. pertama kali loh saya duduk ada The Jack tapi lebih lama ngomonginnya Persib. Ini artinya apa? Tanyain hatinya deh. Enggak, ini artinya apa? Bahwa abang juga melihat secara keseluruhan persaingan. Iya. Karena biar bagaimanapun rivalitas itu cuma di atas lapangan, habis Ya, itu udah nggak boleh. kawan-kawan aja kita. Dua kali 45 menit. Iya, iya. Oke, Oke. lanjut. Jadi itu lanjut Barba. ya. Nah, Iya. ini kalau Barba sampai pindah dan gak ada pemain baru, goyang ini Persib. Tapi pasti sih. Ini sekarang saya bisa ngomong. Iya. Pemain, jadi seandainya, ini kan saya gak mendapatkan Iya. informasi apapun. Yang tadi saya ngomong, saya gak punya orang dalam di Persib dan saya gak dekat dengan mereka. Iya. Gak ada. Bahwa saya telepon gini-gini gak ada. Cuman saya pun kaget dengan rumor Barba ini. Hah? Iya, mau pulang Mau- kampung dia. Cuman saya jadi ingat Beltrame. Iya. Beltrame juga sebentar. Padahal Beltrame lagi bagus-bagusnya. Dia juga pada saat itu bilang homesick. Ini juga Barba gitu ya. kurang lebih ngomongannya, maka itu bingung juga saya. Iya. Nah, ini kalau Main Barba gitar. sampai keluar, goyang ini Persib di belakang. Ya artinya ini urusan manajemen. Iya. Cari pemain back lagi siapa gitu, ya kan? Yang bisa mengisi. Karena setiap dalam 2-3 musim terakhir Persib selalu punya jenderal di belakang, Nick Kuipers. Di Kuipers. Nah, sekarang kalau Barba cabut, gak punya jenderal di belakang, wah berat. Bahkan dikasih kapten kemarin lock nggak ada ya kan? Kan cocok. Iya ya. kan? Cocok banget. Cocok. Dia kan seperti leader. Nah, Iya. kalau jenderal itu kan ya leader. Iya. Dia lead dari belakang kan. Nah, Iya, itu Bang, betul, kira-kira betul, seperti betul, itu. betul. Ini kayaknya Aku nggak ada waktu bahas Persija. Iya, Udah nih, udah. habis duluan nih. Nggak apa-apa, lanjut dulu, lanjut. Ini kesenangan juga nih dia. Iya, udah ketemu deh tadi nih. Oke, sebentar tapi nggak Afdol juga kita nggak membahas Tom Hay dan Eleanor Oh, Renders. ini karena gila ini. karena saya walaupun aku The Jack, teman-teman The Jack Mania, sorry, tapi memang dua ini mempunyai pengaruh besar dan impact yang besar di BRI Superliga, terutama di Persib Bandung. Sebenarnya memang aku ikutin lagi Bung Binder, Oke, tapi oke. aku juga udah pernah ngomong ke Bung Iya, Ronald. iya, iya. Nah, sebelum saya nonton Bung Ronald, apa perbedaannya Eleanor Renders dan Dewangga? Walaupun Dewangga baru-baru. Ini sebenarnya bukan mau ditaruh sebagai back. Gak taunya saya nonton Bung. Iya. Begitu Frans Putra. Rupanya POV saya sama. Oke, oke. Abang betul ya Bung ya. Memang Hmm. antar ini Bojan Hojak pengen transisi dan retrieve itu secepat mungkin Iya, 8 detik. betul. Begitukah? Betul. Iya. Iya betul, memang dia maunya seperti itu. Sebelumnya kan Persib punya hand-hand yang lagi bagus Hand-hand. ya. Oh, udah nggak ada lagi, Tapi Bang. terus kemudian hand-hand kan menurun Menurun. performanya. Iya. Akhirnya mereka kesulitan cari pemain di kanan tuh. Iya, Terus betul. kemudian Rahmat Irianto. Rahmat Irianto, betul. Nah, lagi bagus-bagusnya cedera. Cedera. Sayang juga ya. Padahal kalau menurut saya Rahmat tuh udah enak banget Udah enak banget. di posisi tersebut. Terus saya lupa siapa yang masuk. Oke lah, Kakang kalau nggak salah. Kakang, Ya, kakang, Rudianto. kakang. Kakang ya, kalau nggak Iya, salah yang Kolik, akhirnya ya. masuk menggantikan. Oke. Nah, jadi sebelah kanan kiri itu Rambut penting terus. karena kanan kiri itu overlapnya harus bagus. Jadi ada pemain tambahan yang overlap, bukan cuma dari tengah. Karena rata-rata transisi itu dari Persib dimulai itu dari pertahanan, Bang. Iya, Bos, benar. Rata-rata itu dari pertahanan. Jadi pertahanan dia harus punya pemain-pemain yang cepat naik, cepat turun. Sayap juga sama seperti itu. Nah, Berguinho tuh dulu lebih sering tuh yang baru-baru ini di atas. Di atas. Iya. Tapi pada saat dia lihat William dikeluarin, langsung ikut juga dia ke belakang akhirnya. Ya harus begitu. Memang harus main sebagai tim. Maka itu ada kawan-kawan saya yang Boboto juga mengatakan di Persib jangan macam-macam dah. Jangan menganggap diri Lebih besar dari kamu Persib. itu adalah Iya. bintang lebih Iya, besar dari dari Persib. klub. Gak bakal survive. Di semua di Dan itu manajemen. katanya Iya. saya kan nggak Iya. mengikuti sampai zaman dulu ya. Tapi itu kawan-kawan saya Boboto bilang, wah dulu ada ini, ada itu keluar bang. Kenapa? Star syndrome, nggak bisa Iya, seperti- bertahan di Persib. Kayak Marcilio maksudnya, William Bung. Marcilio. William Marcilio kan tengil. Tapi Kalau bukan- saya nggak tahu dia star syndrome atau apa, saya nggak tahu. Ya pokoknya yang nggak mau ngikutin, yang mau show off apa udah nggak perlu di sana. Tapi ingat kita bukan dongeng ya, true story kita ingat Eric Cantona, Nicolas Anelka Arsenal. Iya, Kita iya, umur iya. kita mirip-mirip. Sama, iya. Kan bad boy gitu sebenarnya kalau bisa dipegang Jadi. bukannya bisa Nah, makin, ini poin yang bagus sebenarnya. Eric Cantona itu kan bad boy, tapi dia tidak bad for the team. Jadi jangan salah. Totally different ya. Dia masih work for the team. Nah, kalau Anelka, memang saya ngelihat, saya kan fan Arsenal. Dia memang udah males-malesan terakhirnya. Jadi ya udah dikeluarin gitu. Bukan dikeluarin ya, dikasih keluar lah gitu.
Tapi Cantona was not bad for the team. Oke, dia memang tipe pemainnya seperti itu, tapi untuk tim Iya. dia habis-habisan sampai Leeds juara. Iya, MU betul. juara karena masuknya Eric Cantona, MU itu juara. Iya. Itu dan memang perlu ada ya pemain-pemain seperti itu ada, tapi jangan ngerusak keseimbangan tim gitu loh. Artinya kalau dapat bola, ya kalau memang Anda di gelandang, ya boleh Anda syuting, tapi kalau masih ada 3 pemain di depan Anda, ngapain Anda mau syuting, mau cari nama gitu kan? Istilahnya. Nah, di Persib tuh yang kawan-kawan saya ngomong nggak akan bertahan, Bang. Betul. Mereka ngomong yang dulu-dulu sama seperti itu juga. Dan perbedaan Luko di awal sepertinya Luko ingin dan Tom Hay itu sering tidak dipasang berbarengan. Ya. Tapi terakhir ini dipasang Mulai berbarengan. cair, ya. Aku cukup khawatir di Tom Hay ini, saya juga sering Iya. Tom Hay ini umpan-umpannya terlalu berani. Kejadiannya waktu Singapore Sailor Iya. di game pertama, Counter attack. nggak taunya dia Oke. umpan mau panjang nggak dipotong Mas Adil, gol. Nah, Iya, iya, nah iya. seperti itu tipikalnya Tom Hay, dia berani Iya. gitu. Nggak taunya Cepet. dipelajarin match. Sekarang kan match analis udah di mana-mana. Banyak. Nah, nggak taunya tiba-tiba dipelajari. Oh, ini tipikalnya kalau begini akan di intercept Iya, iya. kelar. Memang sekarang Luko emang dibikin posisinya seperti Pelupesi lah, bilang orang Iya. biar sebagai yang menahan pertama, yang mengantarkan pertama. Seperti itu kah sekarang, Bang? Siapa, Bang Tom Binder? Hay? Si perannya Luko mendampingi Tom Hay-nya. Iya, Walaupun kalau- ada Mark Locke ya selalu. Iya, kalau Luciano sekarang saya melihat bermain lebih deep, lebih dekat ke defense. Betul. Dan itu lebih pas ya untuk dia ya. Dan Tom Hay bermain lebih ofensif. Yes. Dan kalau bagi saya melihat Tridente terakhir ini yang dipasang di tengah ini lebih cair sih. Dengan adanya Reinders. Iya. Jadi Reinders, Tom Hay dengan Luciano ini Iya. lebih enak. Karena Banget, Bung. Tom Hay seperti yang Anda katakan tuh Bang, bahwa dia lebih cepat ambil keputusan. Yes. Ofensif tapi lebih cepat ngambil keputusan distribusi. Tapi Reinders bisa bergerak dengan bola, bisa box to box. Box to box. Nah, Luciano dekat defense. Nah, ini sebetulnya sudah ideal. Nah, adanya Mark juga bagus, tapi tergantung dari Bowen Hoda. Kalau Mark dipasang dari awal, ya artinya Mark juga akan menjaga daerah lini tengah dengan Tom Hay yang harus lebih banyak box to box. Karena Mark tidak punya kemampuan sebaik Tom Hay untuk membagi bola. Nah, itu bedanya Tom Hay ketika bermain sama Mark, dia akan lebih dekat ke kotak penalti tim lawan. Ya, memang Tapi betul. ketika ada Reinders, dia harus jaga juga di tengah. Iya, Itu betul, dia betul. Reinders yang ini kan yang karena Reinders ini kan gak ada capeknya dia kan. Iya. Oh, gila. Luar biasa dia. Jadi Tapi- di kontraknya Reinders dan Tom Hay ini memang yang menambah lebih baik kualitas dari Persib karena begitu Sepakat. banyak pemain yang meninggalkan Persib kan. Karena kekuatan Persib tuh sebelumnya ada di tengah kan dengan Dedi, dengan Oh iya, Mark, iya. dengan Betul. Beltrame, dengan Tyron. Tyron dipasang di depan karena depan gak ada pemain itu hari. Iya. Si David cedera terus, Dimas juga cedera. Kalau nggak Tyron itu kan juga di sayap atau di tengah dia. Kayak di Malut kan? Lebih Iya, di tengah Tyron dia. ada di tengah ya. Baiklah, kasih kesempatan Bahas dong, Persija The Jet dong. dulu dong ya. Kasih kesempatan. Tapi nanti balik lagi ke Persib dong. Iya dong, iya dong. Ngobrol ACL juga ya, ini, iya betul. Bung, begini Bung. Aku sangat kecewa dengan Rio Matsumura, ya kan? 13 match day absen karena pasca operasi. Iya. Sekali main nggak taunya ya ngomong kotor ke wasit. Sebenarnya 8 atau 4 saya 4 Jadi ya ya. kan. Plus denda 50 juta. Kenapa? Karena di awal kan diutak-atik itu. Ingat kan, Bung? Ada Oke. Rehan Hanan, ada Oke. si Hanif Iya, iya, Syahbandi, iya. Gustavo Franka di Iya, otak, ada Witan Sulaiman ya kan. Iya. Tapi saya tetap pegang Rio Matsumura adalah key player untuk mengantarkan bola ke depan. Oke, oke. POV saya salah nggak kira-kira, Bung ya? Enggak juga sih, karena Rio adalah opsi tambahan untuk mencetak gol. Yes. Oke. Jadi penting juga ada pemain seperti Rio. Ketika target man di depan itu kan seperti Excel. Excel Yes, memang bagus. bagus. Dia udah cetak 4 gol, 1 assist, bahkan penalti juga gara-gara dia kan. Dia Iya. dijatuhkan lawan Bayangkara Nah. yang first goal ya, Iya. yang penalti itu kan. Tapi kan kalau seandainya ada Rio, ada lebih banyak opsi dari second line. Second line. Iya. Nah. Karena Alano nih ya kadang-kadang kalau di lock Hmm. dibuat frustasi habis dia. Habis, 2 game terakhir itu, Bro. Iya, berat dia. Saya pengen konsultasi sama Bung. Kan kelihatan ada di Iya. pasti di FWP teman-teman saya, Bro, kenapa sih you kok agak sedikit kurang ini dengan ya you tonton dulu gamenya, bener nggak Bung? Iya Beneran? betul, kekunci dia. Kunci. Kekunci dia. Jadi meskipun lawan Bayangkara dia kasih assist itu. Iya, betul. Dia betul. kasih assist, tapi kalau dia udah dikunci gak gerak dia. Habis. Nah, jadi opsinya apa? Maxwell kan sekarang mainin di kiri. Yes. Iya. Tapi Maxwell ini sebagai target man lebih baik to shooting Yeah. daripada bagi bola. Nah, meskipun dia bisa juga bagi bola. Kenapa Maxwell dimainin di kiri? Supaya ada target man di tengah yang bisa membuka ruang untuk Alano dan Yeah. si Maxwell. Well. Tapi seandainya nih
seandainya Maxwell dimainin sebagai target man, mainin Rio aja di kiri, wah ngeri itu Wah, Persija. cakep itu. Aku ingat waktu lawan Jogja tuh bro. Atau Iya. Jogja tuh siapa tuh? Yang Witan bagus tuh ngedelaynya Iya. di kotak penalti. Dia tahan bola. Gue Iya, kenapa iya. nggak di nggak tahu biar Maxwell masuk. Maxwell, kayak, iya gol. ingat nggak? Iya, betul, Bung? betul. Itu yang enak gitu. Tapi kok diutak-atik atau mungkin POV saya adalah ya otomatis Mauricio Sosa ini karena baru memegang tahun Iya, lain baru, dengan baru, Godaan. baru, Jadi baru. belum tahu kehebatannya yang musim lalu kan masih ada Iya, barang ada, itu masih ada bang. Ada, Barang itu masih. Apa kekurangan apa kelebihan malah dicoba-coba Iya. gitu. Bahkan Vigo Dennis. Gini, kalau Vigo Dennis itu saya pikir gak fair juga kalau kita menghakimi dia. Oh sorry, oke Iya. ya. oke. Karena Kenapa? red card. Karena sebetulnya memang pelatih itu memilih pemain sesuai dengan kesiapan dia kan. Iya, Dan betul. dilihat waktu Jadi, latihannya seperti apa. Dan pasti sudah ada briefing lah. Iya. Bahwa saya nih akan pilih kamu. Bahkan kalau nggak salah di pressconnya dia. Oke. Vigo Dennis. Kalau nggak salah tuh sebelum lawan Semen Padang. Cuman ya ini, kadang-kadang kalau para pemain muda kita ini gak tenang ya kesalahan. Karena itu dia 2 kali kesalahan. Iya. Satu tackling keras. Yang kedua terlalu lama kontrol bola padahal lagi ada penekanan. Yes. Itu kartu merah itu yang mengacaukan permainan Persija lawan Semen Padang. Itu Baik. faktor. Cuman kita gak bisa menghakimi Luis Figo. Dia justru harus belajar. Kok Luis Figo? Vigo Vigo Dennis. Dennis. Vigo Dennis. Dia harus belajar dari kesalahan itu. Karena Persija adalah tim yang banyak menghasilkan pemain-pemain muda. Donitri sekarang Betul. lihat mainnya gila. Kemarin tuh dia main U23. lawan Bayangkara. Bagus banget. Terus Rio Fahmi. Justru saya lebih suka Rio Fahmi yang main di kanan. Kenapa? Ke depannya tuh cepet banget, ke belakang udah itu tackling-tacklingnya ngeri-ngeri juga dia. Frankie Meza dari Persib. Frankie yang, Misa yang di sebelum- Bayangkara. Ya, sekarang kan di Bayangkara kan. Nah, jadi perlu juga pemain muda. Cuman kalau gak tenang, ya ini bisa menjadi problem. Iya. Artinya bagi Vigo, ya dia harus belajar dari kesalahan ini. Seandainya nanti dia dikasih lagi kesempatan bermain lebih baik. Itulah. Karena Vigo itu pemain Iya, betul. kidal. Iya. Pemain-pemain yang bermain di tengah kaki kidal tuh biasanya kuat nahan bola, visinya bagus. Cuman mungkin nggak ngerti ya, karena itu pertama kali dia starter. Sebelumnya masuk sebagai Superstar. Iya. pemain pengganti. Arlian Sabdul Manan yang dipercaya Tapi, itu ya, starter. Nggak masalah, nanti dilihat yang kedepannya bisa nggak. Nah ini untuk para pemain muda kita, Iya. maka itu yang ingin saya memberikan pesan. Ya kalau diberikan kesempatan, coba bermain sebaik mungkin. Salah, bukan berarti kiamat juga, Yes. tapi next kesempatan, jangan buat kesalahan yang sama. Yes. Itu aja, karena kita perlu regenerasi juga Iya, dong. Betul. Iya kan? Sekarang Persib Kakang mainnya udah bagus. Iya. Gak tahu apa karena saya kritik itu Ari. Iya. Tapi di Nggak tahu situ juga. banyak Kan saya kritik juga itu Ari. Coba main yang benar. Dan benar Bagus juga. banget, Kakang. Akhirnya sekarang udah oke. 2 match terakhir bagus banget dia main. Donitri. Donitri dan Nah, Kakang iya. ya. Donitri Ah, cakep. iya. Saya kan ini ada undang podcast Ricky Nelson, asisten pelatih. Saya bilang udah bener ini. Kalian kasih dia kesempatan. Iya, bagus sekali mainnya. Latihan juga rajin. Dan Iya. gak aneh-aneh deh. Dia udah Iya. tahu kapan dia harus oper. Iya. Dia tahu kapan dia harus tackle. Jadi dia di usianya yang muda sudah dewasa, Bang. Kapten dia kan, kalau nggak salah Di enggak, U2 Kadek Karel dong, Bang. Kadek U23 Karel. sebelumnya U20 sebelumnya dia. Yang waktu juara sama Vigo Dennis sama Arlian Sabdul Manan si Enggak, waktu U20 Indra Safri dia kapten. no, Donitri I bukan. remember Kadek Karel. Oh, Kadek Karel pada saat itu ya. Ada. Kadek Tapi- Karel bukan U23 waktu sama Gerald. Juara U19 waktu Oh, itu. U19. 2023 kan Oke. juara Piala AFF. Oh, itu si Kadek Karel Kadek Karel ya? captain. Dan Oke, ada oke, Iqbal oke. Wijangge juga ada sebelahnya Alverisi Buffon, Oh, 3 oke, sentral. oke, oke. Donitri di sini PSM Mufli Hidayat, Oh, Bu. Mufli Hidayat, Hidayat. oke. Oke, biar masih dapat dulu dong. Aduh nih, Bung Binder udah seneng banget. Bung, begini Bung ya. Di kejadian itu, Bung, sorry Samuel siapa namanya itu pemain Bayangkara yang nekel itu. Oh, iya. Namanya Samuel Heeh. di tackle pemain Persija. Bayangkara. Ya, yang terakhir Oke. skor Iya, 3-0 3-0 ya kan? ya. Kan dipanggil ya kan, dicek VAR katanya kartu kuning ya kan. Oh, itu Semen Padang, Bang. Oh, sorry, Semen Iya, Padang. Semen Ah, Padang itu ya kan. maksud saya. Terus tiba-tiba Persija dicek VAR kartu merah. Samuel itu di babak Iya. kedua dia nekel keras lagi. Udah kartu kuning nggak di kartu kuning lagi. Cukup. Wasit nih batin nih. Sorry, boleh ya sedikit. Iya, iya, ah. boleh, Wasit nih boleh. batin Dan nih. gol balasannya dari Alono atau Maxwell? Gol balasannya itu, Bro, Maxwell. dari Maxwell itu kan Dianulir. Karena Ah, Alano. karena Alano Alano. tangan. Iya, iya. ini sedikit aja lah, 2 menit, nggak usah lah, Oke, 2 oke, menit oke. lah. Di sini udah benar belum kinerja Susah. Kita kalau bahas wasit, ya. kalau tadi kan kalau bahas Persib
3 hari 3 Ya, malam. karena kan aneh Kalau- cek, Bu. Iya, enggak, Aneh kalau- cek, Bu. Kalau bahas wasit bisa 1001 malam kita nggak Iya. habis-habis. Karena setiap wasit itu persepsinya kan beda-beda. Sudut Susah. pandangnya juga beda-beda. Iya. Tapi kalau saya melihat, Mm. ya memang kalau Alano istilahnya nggak ada tangannya juga, apakah bisa deket gak tuh si Pedro Matos? Kayaknya nggak bisa juga. Wasit di depan dia kok, Iya, Bro. tapi kalau yang namanya gerakan tangan ke wajah, memang itu kan mengganggu. Itu karena ke wajah, ke face. Iya. Jadi itu memang dianggap pelanggaran. Iya. Tapi pertanyaan saya kenapa sebelumnya tuh, Iya. yang Malut lawan PSM, Oh, oke. PSM lawan Malut, itu kan pemain Malut tuh udah kelihatan, udah narik gini. Iya, Terus udah dicek, sebelumnya wasit udah kasih penalti, dicek VAR, dianulir. Iya. Akhirnya komite wasit menyatakan seharusnya Oh, wasit oke. di VAR itu, yang Nah, gitu. Iya, artinya, iya. ketika komite wasit sudah meminta maaf bahwa ya seharusnya tidak ada intervensi dari wasit yang di VAR, ya berarti Anggulo itu kan dianggap pelanggaran Iya. karena wasit sudah memberikan penalti. Yes. Kemudian dianulir karena melihat monitor sebab Iya. ada panggilan dari wasit di ruang VAR. Ya artinya Alano betul dong pelanggaran juga karena gerakan tangan ke wajah. Gitu, Bang. Nah, tapi ada satu lagi Firman Yuliansyah kan 2 kali tackle cuma dapat 1 kartu kuning itu. Semen Padang. Iya. Itu pada saat saya bilang nih beruntung sekali. Habis itu ditarik dia dibawa keluar Iya, karena langsung. berpotensi dia dapat kartu kuning kedua. Nah, Iya. kalau wasit ini agak susah karena persepsi law of the game-nya tuh beda-beda. Beda-beda. Jadi Kalau nggak itu textbook. level minimal 3, poinnya sama, Bro. Soalnya dong the jack dong. Yang ada jack. Sama. Iya. Nggak, udah lewat dong. Kalau seandainya kalau draw. Kalau draw beda Beda satu. by one. Ya, at least by one. Kalau By one. menang, kalau menang udah di level. atas. Udah di atas. Ya. Kalau menang. Ya, itu ya tapi udahlah nggak usah. Kita Kan masih panjang musim. oke. Mas, Mas. Sekarang oke. Bang, makanya tuh beda dia pakai jaket. Ya. Kedinginan dia. Dinginan pucuk kita. Oke, sekarang udah mau paruh musim kan, Ya. udah otomatis 17 akan kembali ke awal style Oke, awal. oke. Oke. Di posisi 1, 2, 3, 4 itu ada kemungkinan pemimpin leadernya di posisi pole position Oke, oke. setengah musim. Iya. POV-nya Bung di antara otomatis Persib, Borneo FC, Malut United, Persija Iya, Jakarta dan Malut Malut. United. Siapa yang paling memungkinkan Berada di Di Juara posisi juara A. maksudnya Paruh musim aja, Bang. leading di paruh musim. di Pak? Nggak usah Iya. jauh-jauh lah, Bang. Jauh. Sebetulnya saya lebih tertarik melihat Malut United. Iya. Wow. Semakin mengerikan ini tim. Kenapa mereka slow start? Karena pelatihnya baru dan ada banyak pemain baru dan kalau nggak salah David sempat cedera ya. Iya, Di awal enggak musim. udah main lagi sih, Bang. Iya, Udah main awal lagi. musim Iya, kan iya. sampai cedera. Jadi itu mengganggu karena David itu kan target man kan. Iya. Tapi sekarang ketika mereka udah full tim, lagi menang nih mereka. Iya tuh si junior sama mantan Persib juga itu Franka juga namanya itu. Iya. Oh, gacor tuh bos. Gacor, Emang. Yang Bener. mantan Persib, ya. Dan Iya. mereka punya mantan Persib yang sudah punya mental juara. Iya, Oh, itu betul. dia. Jadi saya lihat ini tim yang nggak ikutin kompetisi di Asia, yang pemain-pemainnya pada bugar. Iya. Ini punya peluang juga untuk mengganggu persaingan antara Borneo, Persija dan juga Persib. Iya. Tapi kalau melihat jadwal, ya sebetulnya Persija jadwalnya hanya satu yang berat di Januari itu Persib. Persib. Yang lainnya di atas kertas. Ini kita bicara di Enggak atas sih, nggak kertas. berat buat Persija. Seharusnya Persib sih, Bang. masih bisa Maaf ya, Bu, menang. nggak berat. Persib, Nggak Bu, berat, ya? nggak berat. Bang. Tadi ke Bandung. Nggak berat. Maaf ya, maaf ya, Bu. Kok tiba-tiba 3-0 gimana? Lo sebagai supporter memang harus positif. harus berpikir secara positif. Iya, benar-benar. Lanjut, silakan, Bung. Silakan, Ya, Bung. jadi saya lebih tertarik kepada Malut. Karena saya sebelumnya pernah mengatakan kalau tim yang benar-benar bagus itu Malut. Dan ingat loh, mereka satu-satunya pelatih lokal loh. Henry Susilo. Iya, sebelumnya ada kawan saya pernah bilang, ya ini Malut nih enak lah pelatihnya. Kenapa? Autopilot. Ada yang ngomong ke saya. Iya. Kenapa? Iya nih pelatih gak perlu banyak bekerja, pemain-pemainnya udah Pemain. bagus. Tapi dalam beberapa pertandingan yang saya nonton, ada kok taktik dari pelatih. Yang bisa dia rubah di babak kedua, yang bisa dia pakai taktik yang berbeda di babak pertama. Dia bisa lakukan substitution sesuai dengan kebutuhan tim. Jadi memang pelatihnya ini bagus Henry Bagus, Susilo. iya. Jadi saya counter lagi kawan saya, wah kamu salah ini. Mana ada namanya tim ini autopilot. Autopilot. Ini pelatihnya pelatih pintar dan saya ingat dulu dia bawa promosi Persiraja. Iya, betul. Terus Persiraja mainnya lagi bagus, kita kena pandemi, sayang. Hmm. Belum kalah pada saat itu Persiraja. Jadi pelatih mereka juga ini bagus, pintar juga dia. Dan dia bisa menjaga ruang ganti. Pemain-pemain bintang juga Malut. Hmm. Nah, saya melihat Malut ini berpotensial, bukan pasti, untuk masuk ke number one. Wih. Karena begini, Persib akan ketemu Persija. Iya. Asumsi saya,
salah satu akan menang. Pasti targetnya menang nih, Iya. walaupun masih di putaran pertama. Kalau Malutnya lagi menang, kan naik dia ke atas. Iya, betul. Dan Borneo, saya nggak ngerti nih gimana nih Borneo. Izin Tiba-tiba Bung, lagi saya drop. tanya, kenapa nggak Borneo, Bung Pik? Kenapa Karena Borneo Bung? saya melihat kedalaman skuadnya nggak sebaik seperti Malut dan Persib. Itu saya lihat. Itu udah kelihatan di match-match yang terakhir ini. Yes, oke. Dia melakukan pergantian pemain, babak kedua drop dia. Yes, betul sekali. Ya itu. Memang, jadi Peralta udah kebaca ya, Bung. Saya sering Bukan. Peralta itu menggendong Borneo itu salah menurut saya. Oh, salah. Salah, artinya begini. Peralta itu dengan menggendong Borneo sama lah. Kayak Alan udah di lock, udah bolanya memang harus ke dia terus. Iya, betul. Dia yang harus passing-passing ke depan kan. Kalau Betul, dia di lock betul. gimana caranya mau dia ini supply bola. Tapi ketika dia gak di lock tuh lawan Malut, Iya. dua itu kayaknya assist dia itu ya. Iya, betul. Dan Peralta nggak jelek juga, udah 6 gol Peralta juga, Bro. bagus lah. Bagus itu. Peralta top. Top, Bro. Sebetulnya pemain seperti Peralta yang ideal ke Persija. Tengah itu untuk ini kan ke depan. Iya. Karena coba Persija tanggung. karena Persija kreatif midfieldernya Betul. belum jalan. Jalan. Fransa, Iya. Witan Yes. masih belum konsisten. Yes, Bukannya yes, jelek ya, yes. tapi belum konsisten. Iya, betul. Iya ya. Ya, Itu gitu udah sih. cocok bagi Persija. Kalau Persib kan sudah ada Tom Hay, Iya. sudah ada Eliano yang masih bisa bagi bola, Iya. sudah ada Luciano. Tapi Persija belum ada attacking midfielder nomor 10 yang Makanya konsisten. monoton permainan. Iya. Jadi kita harus berdiri Bang Ronald, kita kasih, karena ini kan paruh musim orang banyak bertanya dan memang pasti konten kreator akan memberi prediksi. Dan di Betul. sini Iya. kita kedatangan konten kreator yang paling tajam ini ya kan. Jadi kira-kira paling mungkin terbesar kemungkinan tetap Persib baru Malut. Pasti begitu dong, Bung. Iya, kalau Begitu ya, feeling Bung, saya ya? seperti itu. Feeling saya seperti itu. Persib dan Malut ini, ya Borneo nanti kita lihat bisa bangkit gak nih? Iya. Karena mereka ternyata sekali kalah belum bisa menang kan, sekali draw itu lawan Persebaya. Baik teman-teman Obrin Bola, untuk di sini jawaban di paruh musim, Bung Binder mempunyai POV, mempunyai prediksi bahwa ya kemungkinan terbesar adalah Persib baru Malut. Tapi saya maaf ya, saya Persija dan Persija ya tetap ya. Bung, ayo silakan. Oke, karena kita akan membahas sedikit dong tipis-tipis, bukan tipis-tipis lah, kita harus ya ini Bung yang kita masalahnya. Apa ini? Ratchaburi. Oke. Oh iya. Ratchaburi. 16 Rupanya besar. Ratchaburi di kualifikasi dia dengan posisi 3-nya itu 9,9 selisih gol menang, Bro. Aku nonton. Hebat dia. Aku Timnya nonton, bagus, tim aku bagus. nonton Bung Binder gitu ya. Di Memang lokal juga posisi 2. iya, rupanya perbedaan BRI Superliga dan Thailand Premier itu beda sekali. Gimana sih, Pak? Jauh sekali. Ya, atau- Thailand League juga sangat ketat Iya. persaingannya. Karena mereka kan cari-cari pemain kalau bisa lebih banyak yang label timnas, apalagi yang dari Asia Tenggara kan. Iya. Maka itu banyak pemain kita kan main di sana karena bagian dari timnas kita. Oh, Asnawi dan Pratama gitu ya. Oke. Terus Shane Patinama, Shane Patinama, Sandy Walsh. Sandy Walsh. Oke, Buriram. siap. Iya. Oke. Dan memang level kompetisinya bagus. Klub mereka sering ikut Champions League Elite kan. Iya. Buriram. Buriram di Buriram. sana. Iya, jadi Bukan Sananta bukan nggak di Buriram. bukan Ya. Sananta Sama di di Malaysia. Brunei, Di Brunei. Malaysia, Ah. di klub Brunei. Jadi memang tim-tim dari Thailand ya memang kuat-kuat kan gitu. Tapi Persib kan bagusnya di fase grup bisa mengalahkan Bangkok kan. Iya. Tapi Bangkok dengan Ratchaburi ini beda karena Ratchaburi ini pelatih baru nih kalau nggak salah nih. Oh, iya. Baru Slimaka ini belum lama nih. Ya, betul. Dan Di- Ratchaburi di juga di Ratchaburi. Thai League-nya itu memang posisi Di kedua. dua, di bawah Memang Buriram. kedua, Bro. Tapi Buriram 40, Ratchaburi 39. Iya, beda. There is a Beda. problem di Makanya sini, Bang ini Ronald. bahaya Aku mau ini. Iya. Kalau kita kan posisi 1 34 Nah, Iya. itu. 32 31 Iya, gitu loh. Iya. Apa emang lagi ada masalah di Thailand atau gimana? Ya seperti di Malaysia juga JDT kan Iya. gila iya, juga kalau itu. itu Iya, dominan sama sekali. seperti itu. Bisa saja itu terjadi. Cuman bukan berarti tim yang di bawahnya itu tim-tim yang lemah. Enggak juga. Buktinya Ratchaburi di fase grup gak pernah dibantai juga mereka. Iya. Lawan Gamba Osaka aja. Oh, dibantai 7-0 kan, Bang? Enggak. Mereka menang 7-0 Oh, lawan mereka. Eastern. Iya, Iya, iya. mereka kalah 2-0 lawan Gamba. Main di Gamba pun kalah 2-0 dan saya Gamba kebetulan Osaka nonton loh. extended highlights. Ada di YouTube, kita bisa full match juga ada, tapi saya kan gak ada waktu. Saya mau Iya. bikin kontennya. Dan gak buruk juga mereka main. Bisa ciptain peluang, bisa pressing, dan mereka ada banyak pemain timnas Thailand 5 kalau nggak salah. Iya. Dan kebanyakan di back sama kiper tuh. Jadi Iya. kuat, back mereka ini kuat. Dan ada 3 pemain asing Brazil.
yang sekarang ratingnya salah satu yang terbaik dari pemain-pemain asing baru yang masuk ke Liga Thailand. Iya. Jadi ini tim yang tidak boleh diremehkan. Jadi Bahaya berarti. mungkin Mas Ronaldo lah ya. Ronaldo aja lah. Ronaldo. Oke, Ya. gini Mas Ronaldo lah. Ya. Mas Ronaldo mungkin sebagai boboto berpikir, wah udah nih Persib pasti lolos nih. Ya, Iya. coba Soalnya berpikir pernah ulang. ini riset. dua sama gitu yang mendapatkan pas kemarin uji coba Iya, ya. betul. Iya, jadi gak semudah itulah. Iya, emang sekarang. Karena sekarang pertandingan resmi kan, kalau friendly gak bisa dijadiin tolak ukur. Oke, siap. Karena pasti kan mereka rotasi pemain, cari strategi pelatih kan di awal musim. Iya. Jadi ini juga tidak akan mudah bagi Persib. Maka itu saya katakan harus nambah pemain. Dan memang sudah ada wacana dari manajemen Persib akan nambah pemain. Cuman pemain itu siapa? Ya gak tahu kita juga. Iya. A1 Martin Pas atau A2 itu atau A3 sosial Kalau- IPA sama itu doang A1. Kalau saya kan biasa infonya kan dari luar angkasa. Iya. Jadi bukan Waduh. A1 A2. Jadi udah Boleh kita maksudnya terlalu serius juga lah ya gitu ya, boleh ya. kemungkinannya Martin Pas itu kecil. Karena ada beberapa faktor non teknis. Iya. Kemungkinannya Joy Pelupesi itu lebih baik. Lebih besar ya. Lebih besar ke Persib. Nah cuman memang belum ada hitam atas putih. Jadi memang nggak gampang ya mendatangkan mereka. Bukan soal uang. Iya. Orang kadang-kadang berpikir uang, ya enggak. Uang sih Persib ada aja. Oh, iya, apalagi Maka itu saya banyak juga, banget. iya makanya saya juga bingung nggak habis-habis nih uangnya, ya kan Itu Persib. dia. Klub ini begini loh, Iya. klub itu sampai membeli pemain-pemain berkualitas seperti ini mengeluarkan uang. Ini kan bukan main-main. Iya. Apalagi klub dari Indonesia dan targetnya jelas, kita mau perform di Asia. Asia minimal lolos dari fase grup. Grup. Jadi sekarang dengan lolos dari fase grup udah tercapai itu target Iya. dari Persib. Karena minimal lolos. Tapi kalau udah terlanjur basah, ya final deh. Kenapa Wah, enggak? ketemu Al-Nassr berarti. Loh, ketemu saudaranya. Iya, Ronaldo. Ronaldo beneran. Bung Binder juga bilang nggak mungkin landing Oh, juga di kan ACL. yang penting liga kita naik. Oke, kita tetap lah. Iya dong, Tetap lah harus. kita. Nah, ini udah Iya, kita udah jadi- menit ke-50, sebelum closing kita harus dapat dagingnya dulu dari Bung Binder Iya, ya. oke. Jadi Oke. kalau feeling saya akan ada penambahan pemain, tapi mereka masih keep dulu karena memang ini dirahasiakan supaya juga jangan sampai lagi mengincar pemain si A. Sekarang kan kompetisi untuk merekrut pemain juga di liga kita nih rame. Amin. Kan sebelumnya juga pelatih Bali United mengatakan bahwa seharusnya tuh Rangers gabung ke mereka, Iya. Eliano, tapi Karena ternyata pelatih pilihnya Persib. Persib. Ya kan tuh sebelumnya saya mendapatkan informasi seharusnya Tom Hay itu ke Persija, Persija. tapi ternyata ke Persib. Walaupun Iya. dari Persija mengatakan nggak ada. Iya. Tapi saya mendapatkan informasi itu. Iya. Sebelum dari luar angkasa ada kawan-kawan di sana lah Oh, ya. rame juga. Jadi itu. nggak perlu dikasih sumbernya dari mana. Iya. Jadi memang ini harus hati-hati mereka, jangan sampai lagi mendekati nih ya istilahnya ada si kiper mereka deketin, tapi Oke. saya nggak bisa ngomongin namanya. Oke, Nah siap, mereka siap. lagi Lebih deketin, ini bagus mereka gitu, lagi, Bung. ini mereka Disimpan lagi aja, Bung. merahasiakan Ah, bener-bener nih. Nah, Ya, tapi bukan Martin Pas. Ada satu Iya. ini. Nah, ini belum bocor nih Hmm. kemana-mana nih. Dan saya harapkan ya kalau mereka bisa dapat ya bagus karena Teja Pakualam top. Oke, saya salut sama Iya. dia. Banyak clean perform sheet. banget dia. Tapi untuk build up lemah dia. Iya, setuju. Dari Wales dianggurin hebat Ada juga. Brisbane ya. Iya, aduh dianggurin. Sampai Fitrah malah. Nah, tapi Fitra kan kebetulan ya dia memang dapat juga jam terbang di pertandingan besar dan dia tenang. Itu yang saya katakan pemain muda tuh harus tenang. Dia bahkan melakukan 2 save lawan Borneo dan golnya Borneo bukan kesalahan dia, itu backnya nggak bisa antisipasi. Kalau nggak salah itu Barba itu kecolongan Yes. itu dia. Iya. Sekali. Oh iya. Barba kan, Betul. Barba kecolongan. Nah, jadi kiper mereka perlu dan tengah mereka jelas perlu. Oke. Jangan sampai Tom Karena Hay- bursa transfer mau dibuka nih, iya, Bung mau ya. dibuka Ah, Tom mau Hay dibuka ya, atau Bung ya. mungkin Klok nanti cedera repot. Oke, Boboto noted ya. Jadi Nah. yang kira-kira mesti tambah Ini gimana, Bung? kalau feeling saya ya, yang nanti yang menentukan kan manajemen Oke, dan siap. Boyan Hodak, kiper Goalkeeper, dan midfield, midfield, dan kalau Barba jadi pindah, check kan out saya ya. nggak pernah mendapatkan informasi Iya. apapun. Ya back satu yang kuat. Betul, setuju. Oh, 3. Oh, bukannya ada si kembar, si abang berade itu, ya kan? Rezaldi. Iya. Siapa? Rezaldi. Rezaldi bukannya Sayap. Hamra sama itu bukannya mau Hamra kan dipinjamkan? back dong. Mau dipinjamkan. Oh, mau dipinjam. Katanya nggak tahu jadi atau enggak. Jadi ya, yang compulsory yang urgensinya Iya. adalah di kiper, midfielder, kalau bisa juga center back-nya ya. Kalau Barbanya Kalau Barba pindah, ya kan kalau Barbanya tetap ya bagus bagi Persib. Oh, kalau Barba pindah kan Iya. mereka harus benar-benar dapat pemain yang bagus di belakang. Kalau nggak agak berat karena udah terbukti dari statistik. Oke. Dan nggak tahu ya kalau striker nggak tahu nih. Iya, Nanti itu iya. evaluasi mereka karena William kan sudah ini. Iya.
sudah keluar juga. Kalau untuk Persija kira-kira bagaimana, Bung? Kalau untuk Kira-kira? Persija, saya selalu mengatakan ini secara jujur, walaupun banyak yang mungkin nggak percaya bahwa Persija salah satu tim yang bermain sepak bola atraktif. Offensive Menyerang. football. Bung bilang menyerang. Menyerang, iya. Saya ngikut. Menyerang itu kan atraktif Yes, untuk betul. dinonton. Menyerang, cetak banyak gol, paling produktif sekarang. Jadi beliau POV-nya Bung ini katanya Persija ini yang sangat-sangat menyerang. Persib Bandung katanya yang butuh 8 detik itu ini dari Bung Bin. Kalau Persib kekuatannya transisi, Transisi. tapi lawan tim mana itu mereka rekor tuh 7 detik. Lawan siapa? Tapi gak gol. Gak gol Persibnya. Saya mengatakan bukan sampai gol, sampai bola itu pindah ke kotak penalti pertahanan tim lawan tuh mereka lawan Bayangkara kalau nggak salah sempat 7 detik. Tapi antara Sadil atau Bergwijn yang pada saat itu syuting langsung, lupa saya. Jadi gak gol. Jadi Persija tuh paling enak dinonton sebenarnya. Banyak gol. Apalagi kalau ada drama tuh seperti lawan Semen Padang ya kan. Iya itu. Nah, cuman kelemahannya apa? Garis pertahanan yang tinggi. Ini sudah berkali-kali saya katakan. Itu kecolongan lawan Semen Padang seperti itu, lawan Borneo seperti itu. Nah, ini manajemen dari Persija dan juga tim kepelatihan sudah tahu dan mereka selalu evaluasi itu. Yang menarik lawan Bayangkara, Persija tidak selalu bermain dengan garis pertahanan yang tinggi. Coba perhatikan, benar nggak? Udah berubah. Udah sedikit berubah. Pas POV aneh kan yang betul. Itu mereka artinya sudah belajar, gak bisa, itu terlalu beresiko. berani iya betul. Karena kenapa? Jordi Amat dan Rizky Ridho itu tidak punya kecepatan. Jadi boleh maju, tapi batasin itu. Apalagi lawan tim yang pintar counter. Bayangkara, Semen Padang itu kan counter juga golnya. Waktu 3-1 kalau nggak salah itu. Terus terlambat Jordi Amat, maka itu dia panik. Sambil jatuh dia coba untuk intercept gol. Itu sebenarnya ditepis pakai kaki kiri, terbaik digolin itu. balik pakai kaki kanan Jordi Amat. Man of the match Antum bilang, gue gedek banget tuh man of the match-nya masa Jordi Amat. Nah, itu kan kepanikan karena terlambat turun kan. Nah, itu aja. Padahal ada dua Berido sebelahnya ya kalau nggak salah. Sebenarnya bola nggak sulit itu, Bro. Nah, kalau Persija perlu tambahan attacking midfield. Kalau itu satu kepingan dari puzzle mereka dapat, Jadi El Clasico rame, Pak. Wow, udah ada Tom He. Ya, mungkin di Persija ada siapa? Pemain attacking midfield. Oh, ketemu itu kreatif mainnya. Iya, setuju itu. Dan yang saya lagi tunggu, Persija main attacking nggak nanti di GBL lah. Karena sejauh ini lawan tim manapun bola tuh lebih banyak di area pertahanan tim lawan. Lihat aja statistiknya, heat map mereka. Persija berani, jadi enak dinonton dan konsep Persija tuh paling pintar. Pelatih Brazil ambil mayoritas Brazil aja, biar komunikasi gampang, main cepet nyetel juga mereka. Iya. Ya kan? Hanya yang prediksi dong. Prediksi apa lagi nih? Silakan. Masih lama. Kalau saya lihat Kali datang Bung Binder nanti, Bang. Barangkali Bung Binder datang. Kalau ini agak susah karena sebetulnya Persija ini sedang juga berbenah ya. Ketika mereka kalah tuh mereka selalu evaluasi, dan Persib ini sebetulnya kalau kita lihat secara keseluruhan oke lah mereka bisa menang banyak pertandingan. Tapi kadang-kadang bisa off day juga. Bisa off day juga, bisa juga mereka tahu-tahu ada pemain yang error. Jadi yang bisa mengalahkan Persib ini sebenarnya kan pemain-pemain Persib sendiri. Kalau gak fokus atau error atau ya keputusan kontroversial lah dari wasit. Kalau Persija ya itu garis pertahanan yang tinggi itu harus diperhatikan oleh mereka. Dan kreativitas, jangan terlalu terpaku main dari sayap terus. Nah, itu dia monoton. Kalau Persib bisa sayap, bisa tengah, bisa juga mereka main dari back sayap kan? Iya. Nah, dan memang juga sejarahnya dua-dua ini Persija dan Persib untuk ya, main di home tidak pernah kalah home. Menang terus loh. Persija juga tidak pernah kalah, tapi dua kali imbang. Nah, kalau saya ditanya prediksi, saya pegang yang menang. Dia sering sama Malut sama Bali, ingat gak yang kita live reaction apa? Enggak, kalau prediksi saya pegang yang menang. Kok begitu, Bung? Gak puas banget. Ya nanti yang menang udah anggap aja itu prediksi saya. Aduh, mungkin karena Bung banget jawabannya. Kalau feeling saya, ini pertandingan akan berjalan ketat. Ya, ketat. Dan kalau persentase 55-45. Untuk Persib lah. Kan main di Persib karena faktor tuan rumah. Jadi ketat, ini ketat. Ini pertandingan akan ketat, cuman saya menunggu apakah Persija tetap mau main ofensif. Main di Persib. Nah, walaupun lawan Borneo mereka tetap berani main, tapi kalah kan? Untuk lawan Borneo itu karena terlalu terbuka. Ya kita lihat nanti. Saya sih cuma harapkan pertandingan berjalan seru. Kedua belah supporter damai. Ya kalau mau bercanda-bercanda di sosial media wajar.
Tapi El Clasico atau juga pertandingan antara dua rival di awal ini juga gak akan menentukan arah juara, masih di awal kita. Udah puas Bang Ronald ya? Puas dong. Saya aneh mau closing ya. Karena Oke, saya siap. teman-teman Obrin Bola, subscriber atau yang baru mampir di Obrin Bola, jangan pernah putus asa. Walaupun channel Obrin Bola ada channel ya, apalah Bung Binder ini YouTubernya subscriber 1.250 up. Tapi kita tidak pernah putus asa dengan mentoakan sesuatu yang benar. Yang tagline beliau ada no hate, not politics, just football. Itu yang kita mentoakan. Makanya senang sekali Bung Binder ini sangat-sangat ramah, sangat-sangat benar-benar hangat orangnya untuk di WA langsung. Tidak banyak hanya kita akan berbicara seperti ini agar kenapa? Agar kita bisa memberikan pesan-pesan itu daging ya, tidak lari dari A ke C, A B C berturut-turut Dan tidak membenturkan kedua belah pihak supporter. Betul. Supporter boleh ada rivalitas ya kan, tapi tetap di luar itu harus bersahabat lah. Jadi mimpi saya nih kalau bisa nanti pada saat main di Persija ada supporter Persib, pada saat main di Persib ada supporter Persija. Nonton, watch the match, nikmatin jalannya pertandingan, abis itu kalian posting di sosial media, kalian nonton happy-happy, mau bercanda-bercandaan, mau ceng-cengan silakan, tapi jangan ada kebencian. Karena sepak bola itu kan mempersatukan kita. Betul, Bung. Ya kan, kita harus enjoy the game, kita nikmatin jalannya pertandingan. Oke, Thank you very much, Bung Binder. Thank you Bang Ronald Fasyul. Makasih. Boleh kita lihat ke Master? Oke. Obrin Bola signing out. Dengan cara yang berbeda karena sepak bola bukan soal siapa yang menang, tapi